Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah SSD akan menjelaskan laporan presentasi CBL kami, yaitu pengaruh gaya belajar terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa SES Data ITERA angkatan 2022. Next. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Johannes Christian Tonga, kemudian Santiaf Sukma Islamiati, kemudian Esteria Rohanuli Sidauruk, Irham Namahdi Muhammad Hanif Faros. Next. Sini kami akan menjelaskan pertama pendahuluan. Pendahuluan yang kami bisa jelaskan adalah prestasi belajar adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari proses belajar mengajar yang nantinya dapat dijadikan evaluasi penyebab yang mempengaruhi meningkat atau menurunnya suatu prestasi belajar. Dalam ruang lingkup mahasiswa, prestasi belajar dapat dilihat dari indeks prestasi kumulatif atau IPK yang diperolehnya. IPK merupakan nilai yang menggambarkan keberhasilan studi mahasiswa dari apa yang diperoleh selama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Banyak hal yang berpengaruh dalam hal-hal ini. Sebagai contohnya gaya belajar dan metodenya yang akan sangat berpengaruh terhadap prestasi. Maka dari itu penting untuk mengeksplorasi hubungan ini dalam konteks khusus mahasiswa Sains Data ITERA khususnya angkatan 2022, di mana pola pembelajaran dan lingkungan akademiknya mungkin memiliki karakteristik yang unik. Parameter hasil akademis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks prestasi kumulatif sebagai hasil belajar akademis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gaya belajar mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa, diharapkan dapat dirancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif. Next. Nah, teori dasar yang dapat kami jelaskan yang pertama, teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Jadi teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu pertama pengisian kuesioner secara langsung ke lapangan. Populasi yang diteliti adalah seluruh mahasiswa SES Data Institut Teknologi Sumatera atau ITERA angkatan 2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa Sains Data angkatan 2022 untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 4 angkatan 2022 di SES Data ITERA, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK pada semester sebelumnya dan hadir saat pengisian kuesioner. Jumlah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 104 mahasiswa SES Data ITERA angkatan 2022. Jadi data yang kita dapat adalah data primer. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner FARK oleh mahasiswa SES Data ITERA angkatan 2022. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data IPK mahasiswa sampai dengan semester 3 yang diperoleh dari bagian akademik ITERA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Hanif. Data primer. Berdasarkan pengisian kuesioner tersebut, gaya belajar mahasiswa dapat diidentifikasikan dengan jawaban yang paling baik. Misalnya jika akan lebih unggul daripada poin lain, tersebut gaya belajar visual. Jika poin B lebih unggul, maka gaya belajar mahasiswa tersebut adalah auditor, dan jika poin C lebih unggul, maka gaya belajar mahasiswa tersebut adalah. Berikut adalah umum kualitas uji area tes dan uji square. Karena tidak ada pengaruh gaya terhadap IPK pada mahasiswa program studi sains data angkatan 2012 dan mahasiswa ada pengaruh gaya terhadap IPK pada mahasiswa program studi sains data angkatan 2012. Penjelasan menjelaskan. Lalu di sini kami akan menjelaskan hasil dari uji. Berdasarkan hasil uji validitas dengan metode Pearson, diperoleh hasil R hitung dan R table untuk N30 adalah sebagai berikut. Dilakukan uji reliabilitas Crunchbench dengan N30. Lalu hasil yang diperoleh dari pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner VARK didapatkan hasil yang dinyatakan pada tabel 1. Setelah diperoleh data sekunder, langkah yang selanjutnya adalah mengelompokkan sesuai dengan kategori yang tercantum dalam tabel 2.
Kemudian dilakukan analisis bivariat untuk mengevaluasi korelasi antara gaya belajar dan indeks prestasi kumulatif atau IPK untuk menggunakan uji chi-square. Next, Bang. Hasil dari analisis uji chi-square menunjukkan p-value yang lebih besar dari 0,05. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 3. Lalu selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Esther ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pembahasan gambaran umum penyebaran gaya belajar mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 ITERA dapat dilihat melalui diagram pie di bawah ini. Gaya belajar didominasi oleh kinestik sebanyak 44 orang, lalu auditorial sebanyak 31 orang, dan terakhir adalah visual sebanyak 29 orang. Berdasarkan distribusi frekuensi IPK ke 104 mahasiswa Sains Data Angkatan 2022, didapatkan hasil bahwa sebanyak 32% mahasiswa mendapatkan IPK yang memuaskan, yaitu antara 2 sampai 2,75. 57% mahasiswa mendapatkan IPK yang sangat memuaskan, yaitu antara 2,76 sampai dengan 3,50, dan sisanya sebanyak 11% mahasiswa mendapatkan IPK dengan pujian, yaitu antara 3,51 sampai dengan 4,00. Q kuadrat untuk melihat hubungan antara gaya belajar dan IPK adalah cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaruh gaya belajar, yaitu antara gaya belajar visual, auditorial, dan kinestik terhadap IPK pada mahasiswa program studi Sains Data Angkatan 2022 yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Tidak terdapatnya pengaruh gaya belajar terhadap IPK telah banyak dibuktikan oleh penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Hotsey pada tahun 2016 dan Rizky dan juga rekan-rekan pada tahun 2023. IPK yang didapatkan oleh mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor selain gaya belajar, seperti daya pikir yang cepat dan tinggi, dapat memaksimalkan prestasi dalam proses belajar. Next. Yang selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh... Oke, baik. Terima kasih, Esther. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kinestik merupakan gaya belajar yang banyak dimiliki oleh mahasiswa Sains Data Angkatan 2022 di Institut Teknologi Sumatera, dan mahasiswa cenderung lebih suka belajar dan memahami materi lewat gerakan-gerakan, seperti melakukan presentasi. Gaya belajar yang terbanyak dimiliki kedua adalah auditory, yang mana hal ini bisa saja disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari perkuliahan, yaitu dengan metode tanya jawab dan diskusi di kelas selama perkuliahan. Terakhir ada gaya belajar visual. Solusinya adalah dengan metode pembelajaran secara visual yang dibuat semenarik mungkin. Lalu, predikat dengan pujian dan sangat memuaskan lebih banyak dimiliki oleh mahasiswa yang memiliki gaya belajar kinestik. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dengan p-value yang sangat besar daripada taraf nyata, yaitu 0,05, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar tidak mempengaruhi hasil prestasi atau IPK mahasiswa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.